Siapa ketua Partai Nasdem yang saudara ketahui saat ini? Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh. Bapak Surya Paloh. Beliau tahu tidak tentang aktivitas Garnita ini? Tahu Bapak. Tahu seperti apa? Nanti. Nah mungkin Pak Syahrul Limpo dalam konteks itu waktu itu ada dana operasional menteri misalnya DOM yang digunakan untuk membantu ketika Nasdem misalnya membuka kebersamaan menyangkut bencana-bencana. Nah itulah sehingga masuk. Tetapi kalau ada hal yang sifatnya skenariotif, orang di situ duduk di menteri harus nyumbang ini itu untuk kepentingan partai, tidak ada. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, persidangan kasus SYL Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian selaku terdakwa kasus korupsi di Kementerian Pertanian di pengadilan saat ini telah tampak merambat kian kemari sampai malah telah menyeret cucunya, anaknya, istrinya ke pengadilan. Dan tidak itu saja, malah pada persidangan kemarin ini nama Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem pun telah disebut-sebut. Siapa ketua Partai Nasdem yang saudara ketahui saat ini? Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh. Bapak Surya Paloh. Beliau tahu tidak tentang aktivitas Garnita ini? Tahu Bapak. Tahu seperti apa? Saudara melaporkan? Tidak selalu, tapi iya melaporkan. Dan karena di setiap kegiatan itu di Partai Nasdem memiliki sosial media dan juga website, dan itu pasti di-upload di Oke, cukup. website itu. Yang saudara laporkan itu terkait apa saja kepada Ketua Umum saudara, Pak Surya Paloh? Kami melaporkan kegiatan-kegiatan baik yang karena sifatnya tidak rutin, maka itu kami rangkum biasanya Bapak. Jadi kami rangkum apa-apa saja kegiatan yang sudah dilakukan dan yang akan rencana kami lakukan ke depan. Terkait dengan laporan kepada Pak Surya Paloh itu di forum resmi atau hanya face to face seperti itu? Tidak di forum resmi, di gedung Partai Nasdem, tapi face to face. Face to face. Hanya saudara dan Pak Surya Paloh aja? Tidak. Ada beberapa orang yang lain juga. Baik. Saudara menyebutkan bahwa terkait dengan hewan kurban, kemudian dengan sembako, dengan telur, itu ada dari bantuan dari Kementan. Menyebut itu atau tidak? Kepada Pak Surya Paloh? Iya. Iya. Bagaimana persis saudara bahasa persisnya pada saat saudara melaporkan itu? Izin melaporkan Bapak bahwa yang dalam 3 bulan terakhir ini sudah ada kegiatan A, B, C, D termasuk dari pembagian sembako, kemudian ada Idul Kurban dan sebagainya. Itu semua bantuan yang berasal dari Kementan. Terus apa tanggapan beliau? Baik, bagus, jalankan. Baik, bagus, jalankan. Ya. Sahabat BN, memang korupsi ini benar-benar tampaknya di negara kita seperti telah menjadi titik perhatian semua pihak. Akan tetapi tentu saja kita berharap pihak penegak hukum benar-benar menyelisik ini secara adil
tanpa pandang bulu. Dan juga adil dalam artian benar-benar tidak memihak kian kemari, kecuali keberpihakannya kepada keadilan. Kalau memang bersalah, siapapun dia, ya bersalah. Tetapi kalau tidak bersalah, siapapun dia, tidak bersalah. Jangan sampai penegakan hukum dijadikan topeng sebagai pencari keadilan, padahal di belakangnya tersembunyi misi untuk memukul lawan dan merangkul kawan. Tentu tidak ingin rakyat hukum ini dijadikan untuk menghancurkan lawan politik dan untuk merangkul atau membela walaupun dia bersalah bagi kekuatan politik tertentu. Rakyat tentu menginginkan hukum ini benar-benar untuk keadilan bagi siapapun juga di republik ini tanpa pandang bulu. Selama rakyat melihat hukum bukan untuk keadilan, tetapi untuk kepentingan politik tertentu, selama itu pula lah rakyat tidak akan percaya terhadap penegakan hukum. Pak Sugeng, mungkin persidangan Pak SL masih berjalan, namun hingga saat ini dalam persidangan nama Partai Nasdem semakin sering disebut, mulai dari ada dana 850 juta dari Mentan untuk acara Bacalek, lalu juga nama Pak Surya disebut dengan disebut mengapresiasi bantuan dari Kementan untuk melakukan acara bansos melalui salah satu sayap partai Garnita. Itu tanggapannya seperti apa, Mas? Ya, jadi begini, sekali lagi kita semuanya kita serahkan ke aparat penegak hukum, dalam hal ini persidangan yang sedang berlangsung. Apakah itu bagian dari core masalah yang saya nggak bisa, atau itu kembang-kembang? Mohon maaf ya, kita kan sama-sama orang-orang pers. Kalau kita ungkit semuanya, kita pengeluaran kita untuk apapun, mohon maaf nanti ya semua kita bisa ditelanjangi seperti hari-hari ini yang SEL sedemikian rupa. Tapi oke lah, kita menjadi koreksi kita. Tapi bahwa lantas kegiatan misalnya semacam itu didanai dengan serta-merta dari uang kementerian, dan ini saya buka saja, misalnya terjadi bencana, kita semuanya buka dompet semacam itu semua. Nah, lantas kita nyumbang, ada yang nyumbang 1 juta, ada 2 juta, kemungkin ya Pak Syahrul Limpo ya karena menteri, karena posisinya menyumbang lebih dari kami gitu loh. Misalnya bencana besar, buka saja kami biasanya gaji 3 bulan kita sumbangkan di sini. Itu betul, boleh dicek itu nanti. Nah, mungkin Pak Syahrul Limpo dalam konteks itu waktu itu ada dana operasional menteri misalnya, DOM, yang digunakan untuk membantu ketika Nasdem misalnya membuka kebersamaan menyangkut bencana-bencana. Nah, itulah sehingga masuk. Tetapi kalau ada hal yang sifatnya skenariotif, orang di situ duduk di menteri harus nyumbang ini itu untuk kepentingan partai, tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Garnita adalah sebagai sayap partai, sebagaimana kita ketahui adalah berjalan sebagaimana biasanya. Sekali lagi kalau ada kegiatan kita nggak buka dompet bersama. Dan juga ada namanya dana resmi partai, yang itu resmi pungutan kami. Saya misalnya sebagai anggota DPR dipungut juga setiap bulannya untuk apa? Untuk operasional partai. Semuanya ada. Bahkan lantas dana yang terkumpul di katakanlah bendahara partai itu digunakan untuk berbagai hal, untuk misalnya kegiatan sayap, kegiatan partai dan sebagainya, lantas juga untuk kegiatan sosial misalnya terjadi bencana berbagai, sering kita membuka kepedulian kita misalnya ketika bencana di gempa di Cianjur misalnya ya, itu kita membuka dan bahkan kita mengirimkan tim, kita kan punya tim rescue dan sebagainya, bencana dimanapun selalu diantara kita di WA group kita membuka kebersamaan. Mungkin yang dimaksud dana mengalir itu dalam konteks itu. Jadi sahabat BN,
Dengan ini publik tentu berharap agar kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian sekarang ini benar-benarlah hendaknya dapat berjalan seadil-adilnya. Dan dapatlah hendaknya penegakan hukum pada kasus ini menimbulkan kepercayaan rakyat kepada penegak hukum. Setelah beberapa waktu lalu rakyat atau publik menyaksikan penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi terhadap kasus sengketa Pilpres 2024 yang sangat-sangat fenomenal itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.